Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Computer Vision untuk pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai konvolusi atau convolution. Baik, basic konsep dari konvolusi ini sebenarnya konvolusi itu dideskripsikan sebagai image dioperasikan dengan filter, di mana yang jelas jika filternya berbeda maka hasilnya juga akan berbeda. Dan konsep konvolusi ini sangat penting untuk dipahami karena dia merupakan sebuah operasi dasar dari image processing. Kegunaan dari konvolusi image, mulai dari image enhancement, noise reduction, edge detection, smoothing, sharpening, dan lain-lain. Jadi usage-nya sangat beragam. Jadi karena ini merupakan basic konsep, jadi usage-nya akan beragam sekali. Basic konsep dari processing image ya, maksud saya. Nah, bagaimana cara melakukannya? Untuk melakukan konvolusi, biasanya untuk melakukan konvolusi matrix atau convolution matrix atau kita sebut dengan kernel, itu biasanya diekspresikan dalam bentuk matrix. Sebagai contoh adalah seperti gambar di sebelah kanan, ada sebuah kernel, ada sebuah citra, dan akan ada sebuah hasil. Hasil FIJ ini yang disebut dengan hasil konvolusi, dan dimana FIJ ini dideskripsikan sebagai nilai dari entry-entry kernel yang dioperasikan dengan entry-entry pada citra. Nah, karena citra ukurannya jauh lebih besar, maka kernel di sini akan bergerak mulai dari pojok paling kiri sampai pojok bawah paling kanan. Jadi nanti kita akan bahas lebih banyak di contoh. Nah, deskripsinya adalah FIJ ini adalah A dikali P1, B ditambah B dikali P2, ditambah C kali P3, D kali P5, dan seterusnya sampai I dikali dengan P9, ditambahkan semuanya, dan dia akan menghasilkan sebuah nilai, dan sebuah nilai ini biasanya akan dibagi dengan jumlah total dari nilai kernelnya. Contoh A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kalau ditambahkan A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F tambah G tambah H tambah I adalah 4, maka hasil FIJ ini akan dibagi dengan 4. Kenapa begitu? Untuk tetap memberikan nilai pada ambang batas intensitas warna yang ada pada komputer. Contoh A nilainya kan range-nya 0 sampai 255, maka jika dibagi dengan jumlah A sampai I, kita akan ada tetap pada batas 0 sampai 255. Nah, ini adalah contohnya bagaimana kita cara melakukan konvolusi. Ada image, saya ambil image-nya 5x5, fx, y ini adalah representasi dari image, gx, y ini adalah representasi dari kernel. Yang saya kasih titik di tengah, yang dikasih titik di tengah itu adalah titik tengah atau titik 0,0. Ya, cuman sebagai tanda saja. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, hasil dari image dikonvolusikan dengan kernel ini akan dibagi oleh jumlah dari kernelnya. Jika kernelnya lebih dari 1, mari kita coba jumlahkan. 0, min 1, 0, min 1, min 2, tambah 4, min plus 2, min 1, 1, tambah 0 tetap 1, ditambah min 1 jadinya 0 dan 0. Jadi jumlah dari kernel ini, kernel yang saya berikan di sini adalah 0. Nah, karena 0 maka kita tidak perlu membaginya dengan apapun. Jadi kalau lebih besar dari 1 barulah dibagi dengan bilangan tersebut. Jadi kalau misalkan contoh kernelnya jumlahnya 2, maka hasil dari FIJ yang tadi akan dibagi 2. Oke, adalah contohnya. Jadi kita mulai dari pojok kiri atas,
dikalikan dioperasikan dengan kernelnya sendiri. Operasinya adalah 0 kali 4, 4 kali min 1, 0 kali 3, min 1 kali 6, dan seterusnya sampai 6 kali 0 hasilnya adalah 3. Dimana kita meletakkannya sesuai dengan nilai tengahnya. Jadi kalau yang ini 4 ini nilai tengahnya di sini, maka nilainya nilai tengahnya adalah yang di 6 ini, maka dia akan diletakkan di posisi 3 itu akan diletakkan di posisi yang seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan bergeser ke kanan. Bergeser ke kanan satu entry. Nah, jadinya seperti ini. Jadi saat kita bergeser ke 4, 3, 5, 6, 5, 5, 6, 6, 6 dikalikan dengan tadi kernelnya, akhirnya menghasilkan untuk yang ini menghasilkan nilai 0. Jadi 0 itu di mana? 0 akan diletakkan di tengah dari matriks yang kita ambil yang di kiri, yang sebelah kiri. Jadi dia ada di tengah-tengah antara 4, 3, 5, 6, 5, 5, 6, 6, 6 adanya yang di tengah adalah matriks yang 5, maka dia nilainya 0 akan diletakkan di yang 5 ini. Jadi 3, 0 seperti ini. Akan diletakkan di titiknya. Juga sama, jadi kita tinggal bergeser ke kanan sampai dia itu tidak bisa bergeser lagi. Ini di sini juga sama, hasilnya dikalikan dengan ini, hasilnya adalah 2, 2 posisinya mana di sini. Nah, selanjutnya kita bergeser satu ke bawah tapi dimulai dari paling kiri lagi. Biasanya akan diambil matriks yang seperti ini. Akhirnya menjadi nilainya 0, letaknya di mana? Letaknya di sini. Selanjutnya akhirnya setelah dilakukan semua, hasil dari image dikalikan kernelnya, hasilnya adalah ini 408, 026, 602. Jadi perhatikan bahwa dimensinya berkurang ya antara image dan resultnya, dimana image dimensinya 5 kali 5, sedangkan result dimensinya hanya 3 kali 3. Dia berkurang satu baris dan berkurang satu kolom. Jadi kalau 5 kali 5 akan menjadi 3 kali 3. Kalau 4 kali 3 akan berkurang menjadi 3 maaf, akan berkurang menjadi 3 kali 2. 4 kali 4 berkurang jadi 3 kali 3. 4 kali 4 akan berkurang menjadi 2 kali 2 dan seterusnya. Jadi kalau misalkan ada 1000 kali 1000, maka dia berkurangnya menjadi 998 kali 998. Nah, ini untuk contohnya. Bagaimana sih? Karena satu dimensi lebih kecil atau ada pengurangan baris dan kolomnya, bagaimana kalau misalkan kita mau dia itu nilainya tetap sama? Nah, jika kita mau nilainya tetap sama, maka ya tentu saja kita harus mask the image with 0. Jadi ada yang sebelah kiri ini adalah image asli dan sebelah kanan ini adalah bagaimana caranya agar kita tetap memiliki memiliki matriks hasil yang ukurannya sama dengan matriks asal. Jadi kita kasih 0 di antara di antara 0 yang menyelubunginya ya, 0 yang menyelubungi matriks awal gitu kan. Jadi ini solusinya, dan tentu saja ini membuat satu ukuran lebih besar ya matriksnya. Jadi makanya hasilnya nanti akan tetap sama. Biasanya diisi oleh 0 atau 1, tergantung nanti dari deskripsi matriksnya. Oke, itu saja untuk minggu kali ini. Di sini saya akan berikan tugas. Tugasnya tingkat kesulitannya adalah 2. Available-nya untuk semua kelas, karena alhamdulillah semua kelas telah menyelesaikan tugas pertama. Nah, tipenya adalah one per individual, jadi satu individu mengumpulkan satu. Nah, harus dikumpulkan sebelum tanggal 22 September 2020. Nah, nilainya mulai dari 0 sampai 100.
penaltinya adalah mendapatkan nilai 0 dan tugas selanjutnya akan lebih susah. Nah, ini adalah deskripsi tugasnya. Deskripsi tugasnya adalah membuat kode MATLAB, coding MATLAB dengan tentang konvolusi yang tadi. Nah, matriks konvolusinya adalah 3 kali 3 dan sesuai dengan NIM kalian masing-masing. Jadi matriksnya 3 kali 3 sesuai dengan NIM kalian masing-masing. Misalkan NIM-nya cuma 8 angka, maka silahkan tambahkan 1 angka yang lain. Jika misalkan 10 angka, maka ya silahkan hilangkan 1 angka saja agar tetap mengkonten atau berisi NIM kalian saja. Di matriksnya 3 kali 3 berarti kan ada 9 entry. Nah, itu saja untuk minggu ini. Silahkan berdiskusi di WA atau kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan di WA kepada saya di grup. Baik mengenai deskripsi tugas atau bagaimana gambar-gambarnya nanti saya akan jelaskan lebih untuk gambarnya saya rasa kalian boleh pakai gambar apa saja. Silahkan nanti akan saya berikan kolom pengumpulan di e-learning untuk tugasnya. Oke, sekian saja untuk minggu kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.